Hai semeton, kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman semua bagaimana membuat bonsai dari bahan bibit ya. Nah, di depan kalian ini udah ada bibit sancang. Ini masih di los ya. Kemudian ini sancang juga yang saya program niagari ya. Nah, bagaimana cara membuat bonsai dari bibit? Saya akan menggunakan bahan ini sebagai konten kali ini, membuat bonsai niagari yang sudah saya program hampir 4 bulan ya. Ini udah isi gerak dasar juga. Nah, bagaimana caranya? Simak terus videonya semeton. Sebelum lanjut ke konten kali ini, saya akan review dulu bahan-bahan bonsai yang rekomen ya buat teman-teman pemula yang baru belajar bonsai. Bahan apa saja yang bagus atau mudah dijadikan bonsai. Nah, yang pertama yaitu bahan Sakura Micro. Nah, bahan Sakura Micro ini sangat gampang untuk hidup, kemudian pertumbuhan rantingnya cepat. Jadi proses pembuatan bonsai untuk bahan Sakura sangat saya rekomen ya buat teman-teman. Ini dari bahan Sakura. Nah, selanjutnya anting putri ya. Buat teman-teman yang mau berkreasi dari bahan bibit atau membuat bonsai dari bibit, kalian bisa coba bahan yang satu ini karena prosesnya juga pembentukannya cepat, kemudian perantingannya rapat, dan juga karakter pohon yang bagus ya dijadikan bonsai. Nah, contohnya seperti ini. Ini dari bibit dan udah bergerak dasar, jadi sangat bagus ya. Oke, ini ranting-ranting baru udah mulai tumbuh, tinggal proses penyuburan. Ini juga menggunakan gaya niagari, pohon slanting ya, kombinasi. Untuk bahan selanjutnya yang sangat rekomen ya buat teman-teman yang mau berkreasi, yang mau bonsainya cepat jadi, kalian bisa coba bahan bonsai waru. Ini contohnya, ini udah program pecah bonggol. Kedua pohon ini baru sekitar 2 bulan dari pecah bonggol ya. Nah, setelah ini sembuh, kemudian potong di sini, tinggal buat perantingan beberapa bulan ke depan, mungkin 6 bulanan udah bisa kebentuk ya. Ini juga bahan rekomen. Jadi bonsai waru banyak sekali jenisnya. Ada Taiwan, India, wayang, varigata, merah, dan sebagainya. Dan di belakang ini ada bahan bonsai waru juga, waru merah. Ini masih proses ground ya, tapi udah isi gerak dasar seperti ini. Oke, bahan bibit bonsai yang rekomen selanjutnya pohon kimang ya, atau jenis Ficus kimang, beringin kimang. Jadi ini sangat rekomen buat teman-teman pemula karena pertumbuhannya cepat, hidupnya juga sangat gampang, dan bisa membuat batang yang cukup besar dengan waktu yang cukup singkat ya. Oke, ini kimang ya semeton. Nah, ini juga kimang dari stek-stekan seperti ini. Jangan pandang remeh ya, karena dari stekan seperti ini kalau kita gabung, kita bentuk, bisa menghasilkan suatu bonsai yang sangat bagus ya, sangat bagus, dan bisa cepat kebentuk juga. Oke, lanjut semeton. Kita kembali ke konten kita kali ini. Saya akan menggunakan bahan ini ya untuk konten kali ini. Nah, buat yang penasaran bagaimana hasil akhirnya, saksikan terus videonya semeton. Oke semeton, ini bahan yang akan saya gunakan, yaitu dari bahan bonsai sancang. Nah, ini saya program menggunakan konsep niagari ya, atau dalam bahasa sederhananya exposed root
atau akar yang bisa dikatakan dibuat atau dibentuk agar menyerupai batang utama ya. Nah, kalau dalam bahasa gininya exposed root ataupun batang yang menggunakan akar. Nah, kenapa disebut demikian? Karena ini akarnya akan diekspos lebih tinggi ya dibandingkan dengan media tanam atau pot yang akan digunakan, sehingga akarnya ini kesannya seperti batang yang menjulur-julur ke bawah. Oke, itu yang disebut sebagai niagari atau exposed root ya. Nah, bahan sancang ini saya program selama hampir 4 bulan dari proses stek ya. Nah, untuk langkah-langkah membuat bonsai dari proses stek ataupun bibit, yang pertama yaitu kita pilih dulu bahan yang akan kita gunakan, misalnya seperti sancang, kemudian di stek, ditanam, kemudian diisi gerak dasar. Tahap keduanya diisi gerak dasar, entah itu menggunakan gaya tegak berkelok ataupun slanting, itu terserah kalian sesuai keinginan kalian. Programnya mau seperti apa di masa depan. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya yaitu proses dari penyuburan. Nah, kalau di depan kalian ini bahan bonsai sancang menggunakan konsep niagari, dan selanjutnya kita lakukan pemotongan ya, pemotongan batang utama biar ranting-ranting baru mau tumbuh. Oke. Nah, itu merupakan dua tahap ya, dua tahapan dalam membuat suatu bonsai dari stek maupun dari bibit. Nah, seperti ini. Jadi saya langsung bongkar ya media tanamnya atau pot plastik ini. Ini akarnya udah cukup besar, jadi saya putuskan untuk mengekspos akarnya. Dan untuk media tanam yang saya gunakan di awal ini sekam, tanah, dan juga kotoran kambing ya, semeton. Oke, ini akarnya juga sudah tembus, jadi ini jangan dipotong, kita gunakan biar lebih bagus ya, biar lebih tinggi juga kesan pohonnya. Oke, sebentar. Nah, oke. Nah, ini hasil programannya sebentar. Akarnya udah ada yang besar, tapi ada juga yang masih kecil ya. Oke. Nah, ini hasilnya semeton. Perakarannya ada yang besar, ada juga yang kecil. Jadi saya putuskan untuk mengeksposnya karena ini program niagari. Oke, seperti ini. Nah, ini akarnya udah lumayan besar ini semeton. Nah, nanti akarnya akan diekspos setinggi ini ya dari bibir pot bagian atas. Nah, biar mau. Oke, seperti ini. Untuk media tanam saya menggunakan campuran tanah subur, pasir, dan juga sekam ya. Nah, seperti ini. Ini udah bagus untuk media tanam bonsai sancang ya, atau bahan bonsai sancang. Nah, tahap selanjutnya langsung kita tanam seperti ini ya. Oke, seperti ini.
Dan intinya dalam membuat bonsai niagari, akarnya harus udah besar ya, baru diekspos. Dan karena ini masih akarnya belum bisa menunjang pohon atau batang utamanya, jadi saya tambahkan bantuan untuk sementara ya, bambu seperti ini. Nah, agar batang utamanya tidak terjatuh ya. Nah, dengan demikian maka pohon atau batang utamanya tidak akan jatuh ya. Oke. Kemudian kita ikat seperti ini. Kemudian dari segi akar juga saya akan ikat menggunakan tali seperti ini biar lebih ramping. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita bersihkan dulu media-media yang masih menempel ya, semeton seperti ini. Nah, baru kita ikat lagi. Oke, dengan proses seperti ini maka mungkin 6 bulan ke depan saya sudah bisa melepas bantuan dari akar ini ya, baru bisa menopang batang utama dari bonsai sancang niagari ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya melakukan pengawatan untuk batang utamanya biar sesuai dengan apa yang saya proyeksikan ke depannya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru kita langsung lakukan pemotongan batang utama. Nah, proyeksi saya batang utamanya yang akan saya gunakan kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang suka dengan proses atau mau membuat bonsai niagari, begitulah tahap-tahapannya. Dan lebih baik juga atau lebih bagus lagi kalau kita program akarnya biar benar-benar udah bisa menopang batang utama ya. Nah, setelah dikawat kurang lebih seperti ini topnya, kemudian slanting nanti ke bawah. Oke. Untuk akarnya, karena ini masih sangat rentan ya, masih belum bisa menopang batang utama, jadi saya lapisi atau lindungi dengan plastik seperti ini, plastik transparan ya. Nah, ini biar nggak langsung kena sinar matahari semeton. Oke, jadi untuk proses pembuatan bonsai dari bibit ataupun stekan kurang lebih seperti itu. Dan untuk sementara ini hasilnya baru seperti ini. Nah, ini masih jauh dari kata jadi ya, karena ini masih proses. Jadi ini konten saya buat biar ada request dari teman-teman bagaimana cara membuat bonsai niagari ya, atau bonsai dari bibit. Nah, mungkin sekian semeton video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menyimak. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.